Selamat siang, Sivitas Akademika Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Siang ini saya bersama Bapak Yan Numberi. Kita sedang ada di perbatasan antara Indonesia dan PNG. Kebetulan Pak Kepala ada hari ini, mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit ke Bapak ya kan. Pak, sebenarnya yang kita pengen tahu Pak, apa sih Pak fenomena-fenomena atau masalah-masalah yang ada di perbatasan ini selama ini Pak? Iya, baik. Terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Saya selaku Kepala Perbatasan Negara Indonesia Papua Nugini. Di sini perbatasan ini dibangun berdasarkan Kepres 6 tahun 2015 dan tanggal 9 Mei 2017 diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, perbatasan ini ditaruh 3 pesan dari Bapak Presiden. Yang pertama adalah perbatasan ini sebagai tempat di mana lintas barang, lintas manusia, ekspor dan impor. Dan yang kedua, perbatasan ini dijadikan sebagai tempat di mana pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Akhirnya dibangun fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap, ada pasar modern, ada terminal barang internasional, dan seluruh fasilitas yang menyangkut bagaimana ekonomi kerakyatan bisa bertumbuh di daerah perbatasan ini. Yang ketiga, perbatasan ini bukan saja sebagai tempat ekspor impor lintas barang dan manusia, tempat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, tapi merupakan satu daerah destinasi wisata. Kenapa? Daerah ini dulu terkebelakang, tapi setelah dibangun, diresmikan menjadi daerah terdepan yang luar biasa, menjadi beranda depan Indonesia. Jadi kalau bilang pintu rumah Indonesia, inilah pintu depan Indonesia. Dengan demikian, 3 pesan ini menjadi dasar di mana kita mengelola pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini. Dalam pos lintas batas ini, kita satu atap, yaitu kita bekerja dengan CIQ. CIQ itu karantina pertanian, karantina tumbuhan, dan karantina kesehatan. Di dalamnya ada imigrasi dan bea cukai. Jadi semua lengkap ada di dalam sini sebagai di mana tenaga mereka teknis di dalam pelintasan antar negara, yaitu Papua Nugini Indonesia. Di samping itu ada security, yaitu TNI dan Polri. Mereka juga ikut di dalam tugas-tugas di perbatasan untuk menjaga keamanan di perbatasan ini. Yang utama kita di perbatasan sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai saat ini, seluruh tiga pesan dari Presiden kita telah melaksanakan. Ekspor impornya sangat lancar dan berjalan dengan baik. Dan hubungan antara kita dengan Papua Nugini dengan adanya gerbang kita ini terjadi ekspor impor besar-besaran, lintas barang, lintas manusia jalan begitu baik. Tapi dengan adanya pandemi atau COVID-19 ini, terhitung 31 Juli 2020 dan ditutup oleh Papua Nugini, dan kami juga Indonesia tutup pada 1 Februari 2020. Sampai sekarang ini aktivitas di perbatasan ini tidak ada. Jadi lintas barang, lintas manusia, dan menjadi daerah destinasi wisata, ya itu yang kita tetap masih dukung sampai sekarang. Tapi lintas manusia, barang, dan lintas ekspor impor tidak kita laksanakan. Hanya terjadi pada deportasi, terus yang dari Papua Nugini masuk ini TKI emergensi, seperti ada orang meninggal, ada para pejabat-pejabat yang ingin lewat dan lain-lain. Itu yang kita buat, tapi secara umum tertutup. Jadi, tidak dibilang fenomena, tapi itu memang keadaan yang terjadi di perbatasan selama ini. Jadi dunia kampus, kami di perbatasan ini, kami juga sudah beberapa kali menerima dari UNCEN, dari WSTJ juga datang untuk belajar di perbatasan, melihat yang hubungan internasional KAI ya. Nah, itu mereka juga datang untuk belajar dan bagaimana mengetahui pos lintas batas ini. Dan pos lintas batas ini dibanding dengan pos lintas batas yang lain yang lalu, ini luar biasa karena
Bapak Presiden Jokowi, saya boleh berikan dia apresiasi dan 2 jempol saya sama Presiden Jokowi, karena di mana dia buat daerah yang terkebelakang menjadi daerah terdepan dan maju. Nah, akhirnya sangat luar biasa. Tetapi yang satu yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa daerah-daerah perbatasan di seluruh Indonesia, di Kalimantan Barat itu ada 3, yaitu Entikong, Aruk, dan Badau. Di NTT itu Motayen, Motamasin, dan Wini. Ini pos lintas batas yang paling besar ini. Ada satu di Sota juga, satu sedang dibangun di Yetetkun, di Bovendigul, tapi TPA ini yang ada di Sko ini, di TPA paling besar. Jadi pelayanan internasional itu ada di Sko ini. Tapi kalau di Sotak itu belum, karena tidak ada antar negaranya. Di sebelah kampung, di sebelah sini Merauke. Sama juga di Yetetkun, di sebelahnya kampung, tapi di sini kita yang ada langsung negara. Iya. Nah, dengan demikian inilah yang terlengkap ini ada di Sko sini. Ya. Dengan semua petugas-petugas lengkap, ada imigrasi, ya ketua Pak imigrasi juga ada, bisa juga diberikan bagaimana sedikit pernyataan tentang keimigrasian kita di PLBN juga sama. Ya. Tapi semua berjalan dengan baik di sini. Siap. Ya. Itu tadi karakteristik yang kita punya di perbatasan Indonesia dengan PNG ini, yang berbeda dengan perbatasan yang lain ya Pak ya, karena kita langsung berbatasan dengan negara luar negeri situ. Kemudian Pak, tadi kan terkait yang Bapak sampaikan bahwa ada 3 pesan yang disampaikan untuk Bapak Jokowi yang tadi Bapak juga sebutkan. Dari yang Bapak ceritakan semuanya berjalan dengan baik. Apakah tidak ada kendala sama sekali Pak, misalnya nih dari SDM-nya atau dari infrastrukturnya? Mungkin Bapak dengan teman-teman kekurangan Tenaga. SDM gitu Pak. Mungkin ini nih anak-anak nih bisa diperbantukan. Kalau untuk SDM di sini sangat lengkap, Lengkap ya, Pak, ya? lengkap. Jadi untuk irigasi tempat ketenaganya lengkap, dari bea cukai juga lengkap, dari karantina kesehatan lengkap, karena dilengkapi dengan satu klinik yang di mana ada dokternya, yang sakit bisa langsung diperiksa di sana. Terus karantina pertanian juga dilengkapi dengan lab-lab yang ada. Jadi tidak perlu kita ke sana, bisa kita periksa langsung di PLBN ini. Karantina ikan, itu juga dengan labnya semua lengkap. Jadi semua sudah lengkap di PLBN ini. Kalau kita lengkapi sampai kendaraan sudah bisa lewat, ada karwas kita, ada jembatan timbang kita, ada pemeriksaan terpadu yang sudah dilengkapi di PLBN Sko ini. Jadi tidak. Jadi kesimpulannya untuk PLB Sko ini semuanya berjalan lancar dan lengkap ya Pak, karena ini sudah tipe A ya Pak ya. Tipe A. Iya, begitu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dengan bersama Pak Yan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.